Kita lanjut dengan slide berikutnya, slide 2. Slide 2 ini saya mau menambahkan animasi, gambar animasi. Ini modelnya. Adik-adik boleh mendownload gambar animasi sesuai kebutuhan. Yang sekiranya animasi itu menarik perhatian, buat mereka jadi lebih fokus dengan materi yang dipaparkan. Oke, jadi kebetulan saya dapatnya animasi ini. Jadi saya sudah download, terus untuk masuk ke sini itu saya insert video this device, terus nah ini animasi kelinci, lalu saya insert seperti itu ya. Oke. Aslinya backgroundnya itu seperti ini. Di slide-nya begini. Apakah saya bisa mengganti backgroundnya ini ya, kelinci ini menjadi background berwarna putih seperti ini? Silakan Anda bisa mengeditnya. Saya yakin Anda tuh sangat bisa untuk menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mengedit gambar ataupun video. Tapi untuk di sini saya tidak mengedit ya, saya biarkan saja seperti ini. Oke, ini untuk insert video. Jadi video itu selain gambar gerak atau gambar animasi seperti ini, bisa juga video-video dari YouTube, misalnya tentang fungsi tangan, fungsi kaki, fungsi segala macam. Jadi video itu sudah ada, Anda tinggal download dari YouTube, terlalu masukkan di slide presentasi Anda. Caranya sama, insert video, this device, begitu ya. Jadi video-video itu usahakan video yang pertama untuk lebih menarik perhatian. Yang kedua, yang paling penting adalah untuk menunjang pembahasan. Oke, kalau di sini pembahasannya mengenai anggota tubuh atau mengenal anggota tubuh, maka carilah video yang menunjang. Misalnya anggota tubuh yang pertama adalah kaki. Anda bisa mencari video yang berkaitan dengan kaki, fungsi kaki untuk berjalan, berlari, melompat. Setelah itu, bisa kasih pertanyaan pemantik untuk peserta didik. Apa saja yang bisa dilakukan atau apa saja fungsi dari kaki manusia, seperti itu. Itu contoh ya. Oke, nah ini bisa ditaruh saja seperti ini. Oke, lalu misalnya saya setelah ini saya mau ada musik misalnya, tapi jangan lupa diatur video ini munculnya bukan in click sequence, tetapi automatically. Oke, sedangkan slide ini tadi tuh transisinya sudah random bars, sama seperti slide yang ke-1. So, ini sudah, Anda bisa tambahkan rekaman, bisa setelah ini Anda tambahkan teks misalnya yang menjadi poin atau inti dari pembelajaran bagian pertama, Anda bisa tambahkan di sini. Seperti itu. Ini animasi dibiarkan saja berjalan misalnya sepanjang ini berlangsung, atau misalnya di loop until stop atau rewind after playing. Anda bisa klik salah satu di sini sesuai kebutuhan. Oke, kita simpan dan kita coba dulu tayang slide-nya. Oke, satu lagi yang Anda lihat di bawah sini, ada fitur kecil-kecil di sini. Itu karena di PowerPoint saya ini, saya sudah menambahkan salah satu menu add-ins, yaitu Inkno Class Point. Saat kita install PowerPoint, Inkno ini tidak otomatis muncul. Dia ini merupakan aplikasi terpisah. Jadi kalau mau di PowerPoint Anda dilengkapi dengan menu add-ins ini, Anda bisa download Inkno Class Point lalu install.
Ya, lalu install. Nanti di sini tuh untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Oke, kalau kita pakai Google Classroom, pakai Google Meet, nah ini hampir sama seperti itu. Di sini disediakan multiple choice. Kalau kita mau kasih soal yang multiple choice, kita mau kasih soal yang dengan jawabannya short answer, dan seterusnya. Kita juga bisa mengatur kelas dengan kode kelas yang sudah disediakan. Nah, karena ini saya pakai yang gratis, maka fitur-fitur ini fill in the blanks, audio records, video upload, ini pro. Ini jadi harus berbayar dulu supaya bisa mengaktifkan fitur yang ini. Ya. Nah, sehingga saat kita run ini, saat kita jalankan slide ini, kita bisa menulis, kita punya slide, pen, tulis. Misalnya kelinci. Nah, kita bisa tulis seperti itu. Sambil kita menjelaskan, sambil juga kita menulis di slide kita. Kalau mau dihapus, tinggal klik di eraser dan hapus. Terus meng-highlight, misalnya ada yang perlu saya garis bawahi, poin-poin penting dari slide saya, maka saya tinggal menggunakan highlighter di sini. Oke, atau seperti ini. Begitu, jadi mereka lebih fokus begitu untuk belajar, ya, membuat kelas jadi lebih interaktif. Bisa juga kita menggunakan save kalau mau menggambar, ini ada seperti itu ya. Oke, menghapus pun tinggal menggunakan eraser saja. Nah, ini Inno Class Point, jadi kalau mau silakan download dan juga di install jadi menu add-ins-nya PowerPoint. Bagus sekali saat Anda mengajar itu, jadi bisa langsung menulis di slide yang sementara ditayang. Oke, ini contoh import video. Jadi saya tekankan sekali lagi, media pembelajaran dalam bentuk video menggunakan PowerPoint ini dikumpulkan tanggal 19 Januari untuk nilai dari PowerPoint maksimal 5 slide dan tolong dikirim via WA group, jangan japri. Ya, maksimal 5 slide. Atau saya sampaikan tadi minimalis 5 slide mungkin ya, tapi maksimal saja sih, maksimal 5 slide supaya jangan terlalu banyak slide. Oke. Nah, sekarang kita mengatur bagaimana caranya supaya setelah selesai slide 1, tidak perlu diklik, langsung maju ke slide 2 dan seterusnya. Itu bagaimana caranya ya? Saya juga lupa cara mengaturnya. Sehingga saya rasa kalian tuh sangat pintar, kalian bisa mengaturnya sendiri sepertinya. Oke. Oke. Nah, ini dia. Karena kelas saya aktif. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal anggota tubuh. Ini kan dia tidak berganti. Harusnya setelah selesai ini, dia langsung menuju ke slide berikutnya tanpa saya harus klik. Oke. Dia langsung menuju ke slide 2. Oke, tugas Anda adalah mengatur selain 5 slide yang menarik, yang memuat materi yang mudah untuk dipahami, mudah untuk diterima, mudah untuk dimengerti, dilengkapi dengan teks, dengan gambar, baik gambar gerak maupun gambar yang tidak bergerak, video yang menunjang pokok bahasan, plus bagaimana supaya slide yang satu setelah selesai dia langsung berpindah ke slide berikutnya tanpa harus ada event-event tertentu seperti klik atau tekan tombol pada keyboard. Sekian dan